Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan melanjutkan kembali sesi yang berikutnya di dalam pembelajaran In Christ Realities, yaitu realitas di dalam Kristus. Dan tentunya saudara, pelajaran ini akan menjadi lebih menyenangkan kalau kita membawa Tuhan dan hadiratnya di tengah-tengah kelas kita ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Ada anugerah yang baru buat kami pada hari ini. Kami menghampiri tata kasih karunia-Mu, supaya kami bisa beroleh segala pengetahuan akan firman Allah. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, biar setiap kami bisa melihat kebenaran ini dengan mata roh yang ada pada manusia roh kami. Tuhan, firman apapun yang kami baca, biarlah kami tidak membacanya dari pikiran, tapi kami membacanya dari hati kami, melalui mata roh kami, supaya kami bisa mendapatkan pengertian yang lebih mendalam. Tuhan, terima kasih. Padamu tidak pernah ada kekurangan, padamu tidak pernah ada dusta, tapi Engkau selalu memiliki surprise yang baru buat kami. Oleh karena itu kami mau menerima seluruh pembelajaran ini, dari awal sampai akhir Tuhan, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Berbicaralah Tuhan kepada kami, dan kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya sangat bersyukur bahwa kita masih bisa terus melanjutkan pelajaran demi pelajaran. Dan saya berdoa bahwa kita sungguh-sungguh saudara akan memperoleh berkat yang luar biasa di akhir setiap pembelajaran. Saya ingin mengajak Anda untuk tidak belajar setengah jalan, atau Anda hanya belajar pelajaran 1 atau 2 saja, lalu Anda lupa dan sekian minggu Anda nggak balik lagi, dan akhirnya Anda kehilangan semangat untuk belajar. Saudara, waktu saya mempelajari pembelajaran ini, setiap hari itu saya ada di sekolah Alkitab selama 2 tahun. Pulang masih ada PR, harus baca buku, harus ada ujian lagi saudara. Dan memang waktu saya melaluinya itu sangat sulit ya. Harus mengajar, saya harus melayani keluarga, anak saya pada waktu itu masih kecil-kecil. Tapi hari ini saudara, ketika saya mengulang kembali seluruh pelajaran itu, saya merasa perubahan yang terjadi di dalam hidup saya itu adalah apa yang saya jalani selama 2 tahun dengan banyak pengorbanan, dengan banyak kesulitan, tapi hasilnya, buahnya itu saya rasakan pada hari ini. Kebenaran ini telah memerdekakan saya. Amin saudara. Jadi saya ingin mengajak Anda untuk serius setiap kali mengikuti pelajaran demi pelajaran. Oke saudara? Haleluya. Nah, mari hari ini kita mempelajari tentang definisi dan kebenaran Alkitab tentang pengakuan. Saudara, kalau kita berbicara tentang pengakuan, itu biasanya bersifat negatif. Kita memikirkan orang yang mengaku dosa, orang yang mengaku kesalahannya, orang yang mengakui tindakan kriminalnya, mengakui apa yang baru saja dia buat, mungkin pembunuhan, saudara, perampokan, itu yang diakui. Nah, karena banyaknya saudara pengertian yang seperti ini secara awam yang membuat orang berkesimpulan bahwa pengakuan itu adalah sifatnya negatif. Oleh karena itu kita mau melihat apakah definisi daripada pengakuan itu sendiri. Tadi saya sudah katakan tentang definisi pengakuan. Dan memang ketika saya melihat dari kamus umum, definisi daripada pengakuan itu adalah pernyataan resmi dari seseorang yang mengakui bahwa dia itu bersalah. Dia telah melakukan tindakan kesalahan ataupun tindakan kriminal. Untuk itu saudara, dia harus diadili dan kemungkinan dia harus masuk ke penjara. Tetapi pengakuan Alkitabiah itu merupakan ekspresi atau pernyataan iman yang menyangkut kebenaran firman Allah. Jadi kebenaran apa yang kita percayai itu kita ungkapkan dalam bentuk perkataan
kita ekspresikan dengan mulut kita sendiri. Ini adalah definisi daripada pengakuan Alkitabiah. Nah, saudara, kita akan melihat dua sisi daripada pengakuan Alkitabiah. Apa yang diartikan oleh dunia tentang pengakuan itu selalu dihubungkan dengan hal-hal yang negatif. Ya, tadi kita sudah bahas mengakui kesalahan, tindakan kriminal. Lalu kalau kita melihat dunia di sekeliling kita ini, saudara, orang itu kebanyakan selalu berpikir dan berbicara, memperkatakan sesuatu yang negatif juga. Apakah dia melakukan kesalahan atau tidak, tapi apa yang keluar dari mulut mereka itu biasanya pengakuan yang negatif. Misalnya saudara bicara tentang kematian, tentang pandemik ini sangat menakutkan, tetangga saya baru mati, mungkin keluarga saya di Ambon, atau mungkin di Sulawesi, atau mungkin di Sumatera, itu semuanya juga terkena. Ya, orang terus menerus memperkatakan perkataan ketakutan, kecemasan, keraguan-raguan, kegagalan, tentang sakit penyakit, tentang kekalahan. Itu yang biasanya menjadi kebiasaan orang-orang mengucapkan perkataan, saudara. Orang lebih suka memperkatakan perkataan negatif ketimbang perkataan yang positif. Ya, jadi karena kita mendengar semua orang berbicara di dalam bahasa yang sama, saudara, bahasa yang negatif, pengakuan yang negatif, kita selalu berasumsi bahwa perkataan negatif itu oke, karena semua orang memperkatakannya. Atau kita merasa biasa aja tuh, nggak merasa apa-apa lagi, karena kultur, saudara, orang semua berbicara dalam bahasa yang seperti itu. Tapi apakah ini harus menjadi bagian daripada anak-anak kerajaan Allah? Nah, dampaknya kepada kita aja juga akhirnya mengikuti, lama-lama kita terlatih, saudara, untuk berkata-kata yang negatif. Kita adalah orang-orang yang mudah beradaptasi dengan kebiasaan. Kita menganggapnya itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang normal. Berpikir dan berbicara seperti dunia, itu nggak apa-apa karena kita hidup di dunia. Kita kan berbaur dengan orang-orang dunia. Tapi apakah itu benar, saudara? Apakah itu Alkitabiah? Nah, apa yang baru saya perkatakan tadi, itu kita berbicara secara umum, saudara. Tapi mari sekarang kita melihat gambaran apakah yang diberikan oleh Alkitab tentang pengakuan. Ada dua sisi daripada pengakuan secara Alkitabiah, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Secara Alkitabiah ya, saudara, sisi negatif daripada pengakuan Alkitabiah itu adalah berhubungan dengan pengakuan dosa. Artinya orang yang sudah percaya di dalam Kristus, yang melakukan kesalahan atau berbuat dosa, saudara, mengakibatkan hubungannya dengan Allah Bapa itu menjadi rusak atau terputus. Nah, untuk itu kita perlu memperbaiki hubungan tersebut dengan pertobatan, dengan mengakui dosa kita, agar persekutuan yang dosa itu dipulihkan kembali melalui pengampunan dari Tuhan. Sisi pengakuan negatif ini menghasilkan sesuatu yang positif. 1 Yohanes 1 ayat ke-9 mengatakan, jika kita mengaku dosa, maka ia adalah setia dan adil. Nah, saudara, ayat ini ditulis untuk orang-orang perjanjian baru, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Ayat ini memberikan jalan kepada kita untuk sebuah pemulihan, di mana kalau di dalam perjalanan iman kita melakukan kesalahan, maka Tuhan siap untuk mengampuni segala dosa kita, menyucikan kita kembali dari segala kejahatan, dan kita dibawa kembali untuk dipulihkan, bersatu kembali dengan Tuhan. Yakobus 5 ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu, saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Nah, di sini juga dikatakan tentang pengakuan dosa di antara kita. Supaya apa? Bisa saling mendoakan, saudara. Alkitab juga berbicara tentang
sisi positif daripada pengakuan, yaitu pengakuan yang berhubungan dengan mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Di sini kita bisa melihat ada pengakuan mulut yang harus kita ucapkan untuk kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau kita mengakui Yesus adalah Tuhan, itu adalah sebuah pernyataan secara spiritual bahwa kita percaya. Lalu kita juga mempercayai bahwa Dia sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Maka hal itu akan membawa keselamatan. Pengakuan ini akan membawa kita sampai ke tata kasih karunia Allah. Karena saudara, pengakuan ini adalah pengakuan yang positif. Pengakuan yang membuat kita menjadi anak-anak kerajaan. Kita mendapatkan Kristus di dalam kehidupan kita, lalu kita juga memperoleh kehidupan yang kekal. Amin, saudara. Jadi ada dua sisi, yaitu sisi yang negatif dan sisi yang positif. Sebagai pengakuan yang alkitabiah. Amin, saudara. Lalu kita akan melihat bahwa pengakuan itu mengerjakan dua hal. Apakah itu? Yang pertama, pengakuan itu menyatakan posisi kita secara rohani dan secara natural. Secara rohani itu menyatakan apa yang kita percayai melalui mulut kita. Ini merupakan kepercayaan yang benar. Lalu secara natural, saudara, ini menyatakan apa yang kita yakini secara natural di dalam kehidupan kita. Yaitu pengakuan yang menyangkut tentang kehidupan kita. Apakah kita mengakui kita sebagai orang bodoh atau sebagai orang bijak? Orang yang sehat atau orang yang berpenyakitan? Orang yang mampu melakukan apa saja atau orang yang tidak bisa melakukan apapun? Apakah kita orang yang pemberani atau kita orang yang penakut? Ini menyatakan keberadaan kita secara natural melalui pengakuan itu. Amin, saudara. Lalu saudara, pengakuan itu juga memberikan batasan-batasan di dalam kehidupan. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu berhubungan dengan apa yang keluar dari mulut kita. Apakah kita akan mencapai garis akhir atau tidak? Apakah kita akan menjadi pemenang atau orang yang kalah? Apakah kita akan menjadi orang yang berhasil atau orang gagal? Orang yang diberkati atau orang yang tidak diberkati? Semuanya ini ditentukan dari apa yang kita ucapkan. Jadi perkataan kita itu memberikan batasan-batasan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menerima apapun juga, saudara, yang melebihi dari apa yang kita akui atau apa yang kita perkatakan. Amin, saudara. Jadi kalau kita mengatakan kita nggak bisa, maka kita nggak akan bisa. Kalau kita mengatakan kita ini orang miskin, ya kita jadi orang miskin. Kalau kita bicara tentang keraguan-raguan, kita akan memperoleh keraguan-raguan. Ya, kalau kita berbicara tentang kita berhasil, kita diberkati, kita akan jadi orang yang berhasil. Perkataan kita, saudara, itu akan menjadi raksasa kehidupan kita. Apakah itu raksasa yang membuat energi kita bangkit atau raksasa yang akan melumpuhkan hidup kita? Nah, kalau kita selalu memperkatakan hal-hal yang positif, saudara, maka kita ini akan mendapatkan hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita. Kita terbungkus oleh perkataan kita sendiri. Yesaya 23 ayat ke-36. Dikatakan bahwa sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri. Amin, saudara. Yang menjadi beban hidup kita itu bukan masalah, saudara. Yang paling terutama itu adalah perkataan kita.
Amin. Ya, kita suka menggunakan lidah kita, memutarbalikkan lidah kita, melawan apa yang firman perkatakan. Dan ini membuat hidup kita menjadi celaka. Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Nah, lihat saudara, kalau kita bicaranya hal-hal yang membuat kita menjadi sukar, maka kita akan menerima kesukaran terus di dalam kehidupan kita. Hari ini nggak punya uang untuk bayar uang sekolah, hari ini nggak punya uang untuk pergi ke pasar, hari ini saya sakit, hari ini saya tergeletak di ranjang, saya nggak bisa bangun, mungkin saya nggak pernah bisa bangun lagi. Saudara, ini adalah perkataan yang akan melumpuhkan hidupmu, membuat engkau menderita, membuat engkau sengsara. Amin, saudara. Nah, kebenaran Alkitab tentang pengakuan itu meliputi mendeklarasikan apa yang kita percayai sebagai kebenaran. Artinya saudara, kita mau memperkatakan hal yang sama seperti yang diperkatakan oleh firman Allah. Amin. Memperkatakan hal yang sama seperti apa yang diperkatakan oleh firman Allah ini. Amin, saudara. Haleluya. Nah, segala sesuatu yang kita terima dari Allah itu datang dengan cara seperti itu, saudara. Dengan pengakuan mulut, seperti tadi sudah kita katakan tentang keselamatan kita. Yaitu kita peroleh bukan karena Tuhan datang lalu memberikan kita itu satu jubah supaya kita bisa selamat. Bukan seperti itu, tapi melalui pengakuan mulut kita, kita langsung menjadi anak-anaknya Allah. Kita langsung menerima keselamatan kita. Demikian juga dengan kesembuhan, dengan kemenangan, dengan kebutuhan kita bisa terpenuhi. Baptisan Roh Kudus, posisi kebenaran kita, itu semuanya kita peroleh karena kita mengakuinya. Bahkan saudara, kita bisa mendoakannya. Amin. Haleluya. Roma 10. Ya, ayat yang ke-10 tadi berkata, dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Lalu itu bukan hanya berhenti di sana, tapi ayat yang berikutnya masih di dalam ayat yang sama, itu dikatakan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi saudara, pengakuan mulutmu itu akan membawa keselamatan atau akan membawa celaka. Mana yang kau pilih? Kalau kita sakit saudara, kita bilang penyakit ini terlalu berat, dokter sudah mendiagnosa bahwa saya itu nggak bisa sembuh, ini penyakit yang mematikan, saya akan lumpuh seumur hidup. Anda akan menerima kelumpuhan. Tapi kalau Anda berkata oleh bilur-bilurmu, aku sudah disembuhkan, kakiku ini kuat seperti kaki rusa, aku bisa menjejakkan kakiku di gunung-gunungnya. Saudara, itu yang Anda dapatkan. Saya ini orang misi, saya harus pergi ke sana kemari, dan kadang-kadang saudara perjalanannya itu jauh. Kadang-kadang harus juga berjalan kaki. Nah, saya selalu berkata kepada Tuhan, kakiku adalah kaki rusa. Karena ada ayatnya saudara. Kaki rusa itu bisa menjejakkan kakinya di gunung-gunung. Dia sangat lincah, dia sangat kuat sekalipun kakinya kecil. Amin saudara. Karena saya memperkatakan hal itu sampai hari ini. Kalau dengkul saya itu pegel, dengkul saya itu memberikan sedikit rasa sakit, saudara, saya langsung berkata-kata, engkau adalah kaki rusa. Engkau bisa menjejakkan kakimu di gunung-gunungmu. Amin saudara. Hari ini saudara, saya itu masih kuat berjalan 10 km. Kalau kami pergi jalan bersama dengan teman-teman, jalan pagi saudara, itu bisa saya mencapai sampai 10 km. Amin. Haleluya. Jadi apa yang keluar dari mulutmu itu penting. Nah saudara, pengakuan Alkitabiah itu adalah untuk menegaskan, meneguhkan, dan membuktikan keyakinan kita. Apa yang kita percayai lalu kita menyetujui. Dan yang paling terpenting adalah kita menyetujui apa yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib bagi kita. Lalu kita mengungkapkannya melalui ucapan kita tanpa keraguan sedikit pun juga. Dan yang ketiga saudara, iman
pengakuan Alkitabiah, itu artinya kita menyaksikan seluruh kebenaran yang kita anut melalui perkataan. Kita mendeklarasikan dengan menegaskan bahwa apa yang kupercayai, inilah yang kuucapkan. Atau ucapan mulutku itu adalah berdasarkan apa yang kupercayai, dan inilah kebenaran yang akan menjadi satu-satunya tuntunan di dalam hidupku dan yang akan memberkati hidupku. Seperti itu, saudara. Ini adalah iman pengakuan yang Alkitabiah. Amin, saudara. Yang pertama, kita mendeklarasikan apa yang kita percayai sebagai kebenaran. Yang kedua, saudara, kita menegaskan, meneguhkan, membuktikan keyakinan kita dan menyetujui segala sesuatu yang sudah Yesus lakukan di atas kayu salib. Dan yang ketiga, kita menyaksikan seluruh kebenaran yang kita anut. Kita bukan menganut kebenaran yang sebentar benar, sebentar salah, tapi kebenaran yang sesungguhnya. Kita mau mendeklarasikan bahwa segala yang kuperkatakan, itulah yang kupercayai. Kalau engkau mendengarnya dari mulutku, karena itu yang aku percayai. Saudara, apa yang kita perkatakan? Semakin kita perkatakan, kita ulang terus-menerus, kita akan semakin diyakinkan bahwa inilah satu-satunya kebenaran yang akan menolong kehidupanku, yang akan membuat aku berhasil, yang membuat aku menjadi pemenang, yang membuat aku menjadi merdeka dari segala tekanan-tekanan yang ada di dunia ini. Pengakuan ini merupakan prinsip dasar iman yang menyangkut perkataan mulut Anda dan mulut saya. Amin, saudara. Lalu mari kita melihat bahwa Tuhan memberikan dua kunci menuju berkat dan keberhasilan. Ingat, saudara, dua kunci untuk Anda bisa diberkati dan Anda itu berhasil. Ayatnya ada di dalam Yosua 1 ayat ke-8. Dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dan perhatikan ini, saudara. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Setiap kita ingin berhasil, setiap kita ingin beruntung, setiap kita ingin berkemenangan. Tapi apakah yang menjadi kunci daripada semuanya itu, saudara? Yosua berkata, kita harus terus-menerus memperkatakan kitab Taurat, memperkatakan firman Allah ini. Dan sebelum kita memperkatakannya, kita tentunya harus membaca dan merenungkannya, saudara. Sampai itu menjadi satu rema, sampai itu menjadi batu karang di mana kita bisa berpijak. Nah, saudara, memperkatakan firman Allah itu tidak boleh lepas dari mulut kita. Harus kita ulang secara terus-menerus. Karena di sini dikatakan janganlah engkau lupa. Artinya kita harus selalu ingat, saudara, mengulang-ulang perkataan itu. Dan yang kedua dikatakan renungkanlah itu siang dan malam. Yosua diperintahkan untuk mengamati dan merenungkan firman, setiap firman yang tertulis di dalam kitab Taurat. Arti kata-kata merenungkan itu dalam bahasa Ibrani adalah hagah. Artinya kita meditasi, ini bukan meditasi orang dunia, saudara. Bukan meditasi kita mencari ilham atau kita mencari roh, bukan, saudara. Tapi ini meditasi atas firman Allah. Kita mengamati apa yang tertulis di dalamnya. Lalu kita mulai membunyikannya, kita mulai bergumam, kita berkata-kata kepada diri kita sendiri terlebih dahulu. Ini arti kata-kata merenungkan. Amin, saudara. Kita harus membayangkan efek yang akan terjadi daripada ayat yang kita renungkan itu, yang kita percaya itu. Dan mulut kita ini terus-menerus mengulang-ulang, mengucapkannya kepada diri kita sendiri dengan keras. Saudara, kita harus belajar mendekati firman Allah dengan sikap hormat. Yaitu kita percaya, kita merenungkan, dan kita mulai memperkatakannya. Perlu Anda ketahui bahwa
kunci untuk mentransformasi perkataan kita itu hanyalah dengan melalui pembaharuan pikiran berdasarkan firman Allah. Tidak ada jalan yang lain, saudara. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Jadi pembaharuan pikiran ini sangat penting, saudara. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengontrol atau menguasai lidahnya ini tanpa pertolongan firman Allah. Orang biasanya dengan mudahnya bisa mengungkapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan kondisinya, kondisi emosinya, kondisi hidupnya, kondisi kesehatannya, saudara. Itu dengan mudah kita lontarkan di dalam mulut kita. Apakah kita sedang menderita sakit, kita sedang marah, kita sedang kecewa, kita sedang khawatir, kita sedang hancur hati. Apa saja yang terasa dalam kehidupan kita, itu dengan mudahnya kita keluarkan. Menurut apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, kalau kita tidak pernah memperbaharui pikiran kita, pada waktu kita menghadapi satu masalah, maka yang keluar adalah bahasa emosi atau bahasa daging yang bisa mencelakakan hidup kita. Tapi kalau kita mengalami pembaharuan pikiran kita dengan firman Allah ini, saudara, ketika kita menghadapi masalah, yang keluar dari mulut kita itu adalah perkataan Allah. Allahku turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tidak ada apapun juga yang bisa melawan pertolongan Allah di dalam hidupku. Saudara, kalau itu kita terus ulang, kita perkatakan terus, saudara, itu akan menjadi iman. Itu akan menolong hidup kita. Itu akan membuat kita bisa menjadi lebih tenang. Kita bisa tidur di malam hari, saudara, ketemu orang kita masih bisa tersenyum. Kita tidak mau menjadi orang yang pahit, mengeluarkan perkataan yang pahit, mengeluarkan perkataan dendam, perkataan sakit hati. Tidak, saudara, kita ingin memperkatakan, Tuhan mengajarkan kepadaku bahwa aku harus mengampuni orang itu. Aku harus mendoakan dia. Aku harus memberkati dia. Setiap saat. Aku harus mengucap syukur bahwa melalui peristiwa ini, Allah membentukku menjadi orang yang lebih baik. Saudara, saya punya seorang teman. Dia sedang menjalin sebuah hubungan yang manis dengan seorang pria, tapi ketika terjadi sesuatu, dia bilang, sudahlah, aku nggak mau lagi, kita putus saja. Nah, saudara, apakah ini sebuah tindakan keputusan emosi atau ini keputusan yang benar? Saya mengatakan kepada dia, teman, bukankah Alkitab berkata bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya? Apakah yang diperkatakan oleh firman Allah ini? Artinya, saudara, waktu besi saling menajamkan, itu ada suara. Bunyi, saudara, dia berdenting. Betul nggak? Kalau kita menajamkan pisau, itu di alat yang zaman sekarang ini biasanya dari metal juga. Itu kan akan bunyi, saudara. Tapi hasilnya apa? Dia akan menjadi tajam. Nah, saya katakan kepada dia, kalau ada sedikit keributan, ketidakcocokan, itu bukan berarti putus. Bukan berarti engkau harus bilang, udah, kita selesai aja. Bukan itu. Justru ini adalah sebuah kesempatan. Kita harus memperkatakan, oh ya, orang menajamkan sesamanya. Artinya aku akan naik kelas. Aku akan meneruskan perjalanan imanku bersama dengan orang ini. Amin, saudara. Dalam persahabatan juga sama, saudara. Saya belajar hal ini, saudara, selama bertahun-tahun. Karena saya tahu, di dalam sini, di dalam pikiran saya, itu banyak sekali pikiran yang penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, takut gagal, takut salah, takut malu. Sering kali itu mengintimidasi pikiran saya. Tapi ketika saya menemukan banyak kebenaran firman Allah di sini yang berbicara tentang siapa saya di dalam Kristus, bahwa saya ini adalah biji matanya Allah, Tuhan pelihara saya, Dia tidak pernah meninggalkan saya,
Dia selalu ada bersama dengan saya. Dia yang menyembuhkan seluruh tubuh jasmani saya. Saya nggak pernah takut lagi, saudara. Kalau ada hal-hal yang menyerang, saya akan perkatakan firman. Tubuhku ini adalah bait daripada Roh Allah yang kudus. Sakit penyakit tidak bisa tinggal di dalam tubuhku. Mungkin dia bisa mampir, tapi mampir kan bukan berarti menetap, saudara. Nah, kita perlu memperkatakan perkataan-perkataan seperti itu setiap saat. Jangan kalau kita lagi hancur hati, kita dikhianati oleh sahabat kita, dikhianati oleh sesama rekan-rekan pelayanan kita, langsung aku sakit hati. Saudara, kalau itu yang keluar dari mulutmu, maka kau akan menjadi sakit hatimu. Lalu kita cerita sama si A, si B, aku kecewa, aku sakit hati sama dia. Semakin kau perkatakan, semakin sakit hatimu. Semakin kau ingat semua apa yang sudah terjadi, apa yang diperkatakan, apa yang dia lakukan, saudara. Dan ini bukan kehendaknya Allah. Lalu saudara, kalau orang sedang putus harapan karena dia mendengar diagnosa dokter atas sakit penyakitnya, dan kalau dia nggak pernah memperbaharui pikirannya, maka yang dia katakan adalah, aku akan mati. Tapi apa yang firman perkatakan? Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkanku. Allah Roh Kudus yang tinggal di dalamku itu akan membangkitkan seluruh tubuh jasmaniku ini. Amin, saudara. Nah, saudara, Alkitab mengatakan tentang lidah di dalam Yakobus 3. Tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Bayangkan, saudara, sangat mengerikan lidah kita ini. Tidak ada satu orang pun yang bisa berkuasa untuk menjinakkan lidahnya. Biasanya orang langsung secara spontan, saudara, apa yang dia rasa, apa yang terjadi, itu mulutnya langsung spontan mengeluarkan perkataan. Tanpa pembaharuan pikiran, lidah kita ini adalah sesuatu yang sangat buas. Sulit untuk dikuasai, penuh dengan racun yang mematikan. Hanya firman Allah yang berkuasa untuk menjinakkan lidah kita. Itu pun kita harus sering mendengar, sering memperkatakannya, sehingga itu menjadi bagian daripada hidup kita. Dia menjadi iman, dia menjadi gaya hidup, dia menjadi lifestyle, saudara. Kalau kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Allah, maka secara otomatis apapun yang terjadi atas hidup kita, kita tahu apa yang harus kita perkatakan, yaitu firman Allah. Amin, saudara. Firman Allah adalah kunci untuk mengubah lidah kita dan pada akhirnya mengubah kehidupan kita. Saudara, hasil dari memegang dua kunci itu, yaitu merenungkannya dan memperkatakannya, itu akan membuka jalan bagi kita untuk menerima segala berkat-berkat yang sudah Allah persiapkan kepada kita dan akan membuat hidup kita berhasil. Ini adalah apa yang diperkatakan oleh Yosua 1 ayat yang ke-8, yaitu kita menerima manifestasi daripada iman dan perkataan kita. Amin, saudara. Haleluya. Mari kita akui iman pengakuan kita. Aku mengakui bahwa firman Allah adalah kebenaran satu-satunya. Aku berubah oleh pembaharuan pikiranku dan tidak lupa merenungkan serta memperkatakan firman Allah siang dan malam. Itulah sebabnya perjalananku akan berhasil dan beruntung. Aku dan seisi rumahku, seluruh pekerjaanku, seluruh pelayananku, seluruh keluarga besarku. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.